Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan keberhasilan tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan jenis-jenis sertifikat yang bisa menentukan kelulusan seseorang untuk masuk pada PTN lewat jalur SNBP ya. Jadi buat adik-adik yang sudah mendaftar mungkin bisa menonton video ini sebagai bahan evaluasi, sedangkan bagi yang belum mendaftar di menit-menit terakhir pendaftaran ya mungkin bisa mempersiapkan kembali sertifikat-sertifikatnya sehingga bisa lebih mantap lagi ya. Dengan demikian maka tentunya bisa lebih mudah untuk masuk pada jurusan yang diinginkan lewat jalur SNBP ini. Oke, kita akan lihat seperti apa sertifikat-sertifikat yang bisa menunjang kelulusan seseorang yang masuk PTN lewat jalur SNBP. Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu apa sebetulnya manfaat dari sertifikat ini. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tidak ada salahnya ya saya akan ulangi di video ini. Jadi sertifikat di sini itu sebagai bukti tambahan ya yang dapat meyakinkan PTN tujuan untuk mengetahui bahwa calon mahasiswa tersebut memiliki kelebihan atau prestasi yang dapat dibanggakan nantinya. Nah, jadi dengan sertifikat yang kita miliki itu, maka PTN bisa lebih yakin, oh ini calon mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi saya punya keahlian ini loh ya, karena ini ditunjang atau dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki. Ya kira-kira seperti itu lebih dan kurangnya. Nah, dengan demikian, maka sertifikat tadi dapat menjadi penunjang ya, dapat menunjang atau dapat memberikan poin tambahan bagi kita sehingga peluang lolos pada jalur SNBP ini lebih terbuka lebar, kira-kira seperti itu ya. Namun demikian, tentunya tidak semua sertifikat dapat digunakan untuk bisa mendaftar pada jalur SNBP ini. Jadi tidak semua sertifikat bisa digunakan. Ada beberapa sertifikat memang yang dipersyaratkan. Jadi ini yang harus diperhatikan, sertifikat-sertifikatnya apa saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada beberapa jenis sertifikat yang dipersyaratkan. Salah satunya ada sertifikat Olimpiade Sains Nasional. Nah, jadi buat adik-adik yang punya sertifikat OSN ini silakan dilampirkan karena ini poinnya sangat besar ya. Nah, kalau ada yang belum tahu apa itu Olimpiade Sains Nasional, nah di sini sudah saya tuliskan bahwasanya OSN itu merupakan sebuah sebuah kompetisi pada tingkat nasional bagi siswa SD, SMP atau SMA yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek pada bidang sains. Apa saja bidang sains ya? Ada matematika, fisika, biologi, ada kimia dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat jenis sertifikat yang kedua, yaitu sertifikat O2SN. Nah, O2SN ini khusus untuk bidang olahraga. Jadi kalau ada adik-adik yang berprestasi di bidang olahraga yang pernah mengikuti Olimpiade ini, maka itu sangat bagus untuk bisa dilampirkan. Misalnya ada yang berprestasi di bidang senam, ada yang berprestasi di bidang bulu tangkis, renang, pencaksilat, karate dan atletik, itu bisa langsung dilampirkan karena memang poinnya sangat-sangat besar dan sangat bisa menunjang kelulusan teman-teman, kelulusan adik-adik pada jurusan yang dituju di perguruan tinggi negeri. Tapi ingat, selama itu punya relevansi, punya hubungan. Selanjutnya kita akan lihat sertifikat yang ketiga, ada sertifikat FLS2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Ya, jadi FLS2N ini merupakan sebuah olimpiade yang berada pada bidang seni dan budaya yang bisa diadakan pada jenjang SD, SMP dan SMA sederajat ya. Jadi kalau ada adik-adik yang punya yang punya sertifikat kompetensi olimpiade FLS2N ini, itu juga bisa dilampirkan ya, khususnya yang mendaftar di bidang seni ya. Bidang seni itu bisa dilampirkan dan tentunya akan memberikan nilai tambahan, nilai plus bagi adik-adik guna menunjang peluang kelulusan kalian di jalur SNBP ini. Kemudian ada lagi sertifikat pengurus OSIS, MPK dan ekstrakurikuler ya. Jadi bagi adik-adik yang aktif berorganisasi, tentunya sangat bisa melampirkan sertifikat itu ya.
sebagai pengurus, ya bukan anggota tentunya ya, menjabat sebagai pengurus. Itu bisa dimasukkan ya, karena dari sertifikat ini dapat menunjukkan keaktifan kalian selama di bangku sekolah ya, dan itu tentunya akan menjadi poin tambahan. Oke, selanjutnya ada lagi sertifikat lomba LKTI dan esai ya. Jadi lomba ini biasanya diadakan oleh pihak-pihak kampus yang ditujukan untuk siswa SMA yang memiliki kreativitas dan tertarik untuk berkompetensi. Nah, kalau di Universitas Hasanuddin kemarin hampir tiap tahun ada lomba esai LKTI. Itu biasanya diadakan dan diikuti oleh siswa-siswa SMA sederajat. Jadi kalau ada adik-adik yang pernah mengikuti lomba ini dan jadi juara tentunya atau masuk sebagai finalis, maka itu sangat-sangat bisa untuk dilampirkan dan tentunya bisa mendapatkan poin tambahan yang bisa mensupport atau mendongkrak nilai kalian sehingga peluang lolos pada jalur SNBP ini akan semakin terbuka dengan lebar. Nah, kemudian ada lagi sertifikat keahlian atau pelatihan. Jadi kalau ada kalau ada di antara kalian yang pernah mengikuti pelatihan dan punya sertifikatnya ya, sertifikasi keahlian, maka itu juga bisa dilampirkan. Dan ingat, selama itu punya relevansi. Oke, selanjutnya seperti apa ketentuan sertifikat yang dilampirkan ya? Nah, di sini ada beberapa ketentuannya. Jadi sangat disarankan untuk sertifikat dengan juara minimal tingkat kabupaten atau kota, maka itu bisa digunakan untuk menambahkan poin ya. Jadi sertifikat sebagai finalis ini untuk ajang nasional malah lebih diprioritaskan dalam penilaian. Nah, sedangkan sertifikat yang sebagai peserta biasanya itu tidak menambahkan poin dalam penilaian. Jadi kalau misalnya adik-adik mengikuti lomba-lomba tadi dan hanya sebagai peserta misalnya tidak masuk sebagai finalis, ya mungkin ketika dilampirkan nilainya mungkin tidak ada atau mungkin hanya sedikit saja, karena memang dari beberapa literatur yang ada menjelaskan bahwasannya sertifikat yang dilampirkan itu adalah sertifikat sebagai finalis pada ajang yang diikuti. Ya, lain halnya dengan sertifikat keahlian tadi, itu bisa dilampirkan karena di situ bukan ajang perlombaan tapi memang sertifikat yang menunjukkan bahwa kita punya kompetensi pada bidang tertentu ya. Seperti itu kira-kira. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit referensi untuk bisa mengevaluasi atau mengukur peluang-peluang kelulusannya di jalur SNBP ya. Mudah-mudahan saya doakan semua yang menonton video ini bisa berhasil, bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bisa lulus pada jurusan yang dipilih, khususnya jurusan pada pilihan pertama. Dan bagi yang gagal nantinya, jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena jangan pernah khawatir. Semua yang kita impikan akan berbuah manis selama kita terus berusaha dan berdoa. Mungkin hari ini belum lolos, ya tahun depan sudah bisa lolos. Oke, itu saja. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.